arti masa sangga dalam seleksi administrasi CASN dan P3K tahun 2021? Bagaimana cara mengajukan sangga gagal lulus administrasi CPNS dan P3K tahun 2021? Tapi sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Pendaftaran ASN resmi ditutup kemarin pada tanggal 26 Juli 2021. Selanjutnya pengumuman seleksi administrasi ASN berlangsung dari tanggal 2 sampai 3 Agustus 2021. Video tutorial cara mengetahui lulus dan tidak lulus seleksi administrasi, teman-teman bisa cek link video yang ada di deskripsi ini. Peserta yang tidak lulus seleksi administrasi diberikan kesempatan untuk melakukan sanggah dari tanggal 4 sampai 6 Agustus 2021. Nah, apa sih arti masa sanggah dalam seleksi administrasi CASN tahun 2021? Mengutip dari laman SSCASN, masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada para pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap hasil seleksi, baik itu seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang, serta memberi waktu tanggap bagi instansi untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan baik umum dan khusus yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan dokumen persyaratan yang diajukan oleh pelamar sampai dengan penetapan keputusan. Adanya masa sanggah ini sendiri adalah agar tidak ada peserta yang merasa dirugikan dari hasil seleksi, maka BKN memberikan masa sanggah. Berikut cara mengajukan sanggah gagal lulus administrasi CPNS dan P3K tahun 2021. Pelamar mengajukan sanggahan melalui web sscasn.bkn.go.id maksimal 3 hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi. Setelah itu teman-teman login dengan menggunakan nick dan password yang teman-teman sudah daftar pada saat awal pendaftaran akun. Setelah teman-teman login akan muncul tampilan seperti ini. Ini contoh tampilan bagi teman-teman yang tidak lulus seleksi administrasi. Nah, di situ ada keterangan, mohon maaf Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Alasan verifikator, surat lamaran tidak sesuai ketentuan atau ditulis tangan. Maksudnya instansi yang dilamar mengharuskan surat lamaran diketik, bukan ditulis tangan. Selain keterangan di atas, ada juga di sini syarat administrasi yang tidak terpenuhi. Teman-teman bisa membaca sendiri di akun teman-teman. Ada keterangan di situ apabila teman-teman tidak lulus seleksi administrasi. Nah, setelah teman-teman membaca semua keterangan tidak lulus seleksi administrasi, teman-teman bisa melakukan sanggah atau mengajukan sanggah dengan cara klik ajukan sanggah. Sebelum teman-teman melakukan sanggah, ada beberapa hal penting yang harus teman-teman ketahui, yaitu jumlah karakter kata pada kolom sanggahan tidak bisa panjang lebar karena memiliki batas maksimal karakter. Jadi, rangkailah kata-kata seefisien mungkin namun tepat sasaran, singkat, padat, jelas, dan memiliki bobot pertimbangan. Jika Anda menggunakan jasa orang lain, jangan Anda sebutkan karena pada dasarnya proses pendaftaran CPNS tidak boleh melalui bantuan atau jasa orang lain. Buatlah alasan sebaik mungkin dan seolah-olah Anda mendaftar sendiri dan Anda yang melakukan kesalahan itu. Yang berikut berilah alasan yang masuk akal dan bahan pertimbangan kepada tim seleksi untuk memaafkan kesalahan Anda, karena kesalahan yang mengakibatkan Anda dinyatakan tidak lulus bukanlah karena Anda tidak membaca dan memperhatikan petunjuk pendaftaran, melainkan karena suatu hal yang memang tidak Anda mengerti atau ketahui. Nah, untuk tampilan forum sanggah akan seperti ini. Jadi di kesempatan ini teman-teman tidak mengupload ulang dokumen-dokumen yang sudah teman-teman upload sebelumnya. Jadi di sini teman-teman hanya dikasihkan kesempatan untuk menulis alasan kenapa teman-teman tidak lulus seleksi administrasi.
Ini contoh persyaratan dokumen yang tidak terpenuhi. Yang pertama, pas foto 4x6 dengan latar belakang merah. Jadi di contoh ini, pelamar tidak mencantumkan pas foto dengan latar belakang merah. Dan mungkin yang diupload pas foto latar belakang biru dan berukuran bukan 4x6 melainkan 3x4 atau 3x2 ya, seperti itu. Dan untuk menulis alasan, teman-teman bisa menggunakan kalimat seperti ini. Hal ini murni kesalahan saya sendiri, dikarenakan saya salah mengupload file pas foto yang seharusnya 4x6, tetapi yang terlanjur diupload 3x4. Padahal saya sudah siapkan file 4x6. Mohon Bapak atau Ibu memaafkan kekeliruan yang saya buat. Terima kasih. Dan untuk kesalahan yang kedua mengenai kesalahan dalam mengupload eKTP, teman-teman bisa menggunakan alasan seperti ini. Mengenai eKTP saya yang tidak sesuai dengan wilayah provinsi dan surat keterangan domisili saya sampai dengan saat ini masih diurus. Mohon pengertian dari Bapak atau Ibu. Untuk kesalahan yang berikut mengenai surat lamaran yang seharusnya menggunakan komputer atau diketik dengan menggunakan komputer, teman-teman bisa menggunakan alasan seperti ini. Mengenai surat lamaran yang saya upload sudah sesuai dengan ketentuan, hanya saja ditulis tangan dikarenakan saya tidak memiliki komputer. Mohon pengertian dari Bapak atau Ibu. Dan setelah teman-teman menulis alasan sanggahan teman-teman, selanjutnya klik centang pada kotak tersebut. Dan setelah klik centang, teman-teman klik akhiri proses sanggah. Setelah itu teman-teman silakan menunggu jawaban hasil sanggah teman-teman. Oleh karena itu teman-teman cek terus akun teman-teman. Semoga membantu.